Saya ingin sharingkan tentang kaitan antara mengenal Tuhan dengan menyembah Tuhan. Kita mengenal Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Kita bisa mengenal Tuhan lewat pengalaman rohani kita. Semakin saudara kenal Tuhan, maka penyembahan kita akan menjadi semakin apa? Semakin dalam. Nah, penyembahannya makin dalam inilah saudaraku. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mengubah hidup kita. Yohanes 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Semua orang bisa berdoa. Semua orang bisa nyanyi lagu-lagu rohani. Tapi tidak semua orang itu bisa nyembah. Kalau kita bisa nyembah through worship, maka dampaknya apa dalam hidup kita, saudaraku? Karena penyembahan adalah satu-satunya cara untuk masuk hadirat Allah. Orang yang suka nyembah, orang ini hidup dengan apa? Urapan. Hidup dengan kuasa, dengan otoritas. Kalau saudara sering ada dalam hadirat, sering menyembah, menjadi seorang penyembah yang benar, saudara akan menjadi orang yang sangat diurapi oleh Allah. Daud berkata, ya kan, sekarang aku tahu bahwa Allah memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Seseorang bisa disebut penyembah sejati, true worshiper, kalau dia punya rasa syukur. Rasa syukur itu timbul karena selalu memikirkan, mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kumasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Pintu gerbang hadirat Allah terbuka, saudaraku, oleh karena hati yang bisa bersyukur. Lawan hati yang bersyukur adalah hati yang marah. Penyembah, dia bisa berkata, iya aku puas. Cukup. Aku ucapkan terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah beri. Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Saya sudah dipilih. Saya sudah dipanggil menjadi anak Tuhan. Saya sudah diangkat jadi anak Tuhan. Saya sudah diselamatkan. Jadi saudara, kita bangun hati yang bisa selalu bersyukur. Orang yang hati bersyukur, ini akan menyembuhkan luka-luka masa lalu kita. Kemarahan-kemarahan kita. Semakin saudara mengingat terus sesuatu yang baik, maka yang jelek makin kecil, makin berkurang. Kita bisa memuji Tuhan kalau kita punya rasa kagum. Semua orang bisa muji-muji, tapi Tuhan mau untuk bisa punya rasa syukur, rasa kagum, itu perlu yang namanya pengenalan akan Dia. Kenal, tahu akan Dia. Manfaat penyembahan yang pertama adalah, ya, penyembahan adalah satu-satunya jalan untuk masuk dalam hadirat. Di dalam hadirat Allah itu ada apa? Ada terang. Terang itu artinya apa? Hikmat. Hikmat itu apa sih saudara? Kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Lalu di dalam hadirat ada terang. Maka dalam terang itu ada apa? Pengertian. Pengertian itu apa sih saudara? Kemampuan untuk bisa menjalankan apa yang sudah diputuskan. Sehingga hasilnya semakin lama semakin besar. Karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita perlu namanya apa? Hikmat dan pengertian. Yang kedua, kalau kita jadi seorang penyembah yang sejati. Saudara tahu berkatnya apa? Yang kedua, penyembahan ini akan melenyapkan apa saudara? Ketakutan. Kenapa saudara? Karena pada waktu kita nyembah, fokus kita, saudara, adalah apa? Memuliakan Dia. Apa yang kita fokuskan itu akan jadi makin besar. Kenapa kok waktu nyembah ketakutan bisa hilang? Dengan baik saudaraku. Karena pada waktu kita nyembah, kasih Allah, Alkitab katakan, dicurahkan ke dalam hati kita.
Oleh siapa? Roh Kudus. Kasihnya ini, kasih yang melenyapkan ketakutan. Yang ketiga nih, penyembahan memiliki kuasa untuk membawa kita masuk ke dalam apa? Tahta kasih karunia Allah. Sehingga kita bisa mendapat apa saudara? Rahmat dan pertolongan Tuhan di tengah badai pencobaan. Kalau lagi sedang susah, lagi sedang sedih, saudara sedang takut, mungkin saudara tidak tahu apa yang harus dikatakan dalam doa. Kenapa saudara nggak mulai nyembah? Saudara mulai bersyukur sama Tuhan. Ucapan terima kasih atas kebaikan Tuhan di masa lalu. Saudara, kalau saudara mau nyembah harus dimulai dengan ucapan syukur. Setelah ucapan syukur, ingat kebaikan Tuhan sampai masuk di hati, baiknya itu diingatnya. Kalau Tuhan gak pernah tolong dulu. Kalau Tuhan gak pernah selamatkan aku. Kalau Tuhan gak pernah sembuhkan aku. Sampai nyentuh gitu saudara. Ucapan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa penyembahan itu dimulai. Dari apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin dalam penyembahan kita. Hosea dia berkata begini saudara, umatku binasa karena tidak kenal Allah. Kalau kita kenal akan Allah kita, saya percaya saudara, Alkitab kata Hosea 6 ayat 3 katakan dia akan muncul seperti apa? Fajar. Marilah kita mengenal, berusaha sungguh-sungguh kenal Allah. Makin kenal Allah. Allah itu siapa? Allah itu maha besar. Enggak ada lagi yang lebih besar dari Allah. Saudara berkata bahwa masalah saya Pak Sabta besar banget. Saya mau kasih tahu, kalau saudara kenal Yesus itu adalah Allah yang maha besar. Artinya Allah yang lebih besar dari masalah saudara. Dia Allah yang maha tahu. Kalau kita enggak tahu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan, kita datang kepada dia sujud nyembah. Karena dia Allah yang maha tahu. Dia akan berikan saudara petunjuknya, hikmatnya, tuntunannya, nasihatnya. Apa yang harus saudara kerjakan. Katakan amin saudara. Kalau kita kenal Allah itu setia. Kalau dia berjanji, saudara terima janji Tuhan. Maka dia dapat dipercaya. Dia dapat diandalkan. Dia pasti akan melakukan apa yang dia firmankan. Yang percaya katakan apa? Saudara tahu itu. Saudara ngerti itu. Saudara kenal itu. Saudara sembah dia. Karena dalam penyembahan seringkali Tuhan beritahu kita. Aku yang pegang masa depanmu. Aku sembuhkan. Aku cukupi kau. Jangan takut apa kata orang. Kamu gak akan pernah dipermainkan oleh musuhmu. Gak bisa jadi bulan-bulanan orang. Mungkin saya rasa aduh capek aku. Ada orang-orang yang terus meres aku. Nyiksa aku. Nyusahin aku. Dengar baik kalau saudara orang penyembah sejati. Yang ada hadirat Allah. Tuhan bilang. Ya kan Mazmur pasal. Kalau kita masuk kadang. Engkau tidak akan pernah dipermainkan oleh musuhmu. Yang mengerti katakan kenali dia. Kenali Tuhan. Untuk kenal. Saudara banyak dengar pengajaran firman. Saudara baca Alkitab. Karena gini. Pengenalan akan Tuhan. Saudara. Itu juga maksudnya adalah apa saudara? Itulah hidup yang kekal. Tuhan Yesus katakan Yohanes 17 ayat 3. Katakan apa saudara? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi kita bisa dapat hidup yang kekal. Apabila kita kenal Allah yang benar. Dan kita kenal Yesus Kristus.